Umat yang Tuhan kasihi, Shalom. Hari ini kita sudah masuk ke awal minggu pertama di bulan Oktober, dan kita juga akan menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menyambut kebaktian kita pada sore hari ini. Pujilah nama Tuhan yang Maha Agung. Segala kemuliaan dan hormat bagi namanya. Beribadalah kepada Tuhan yang Maha Suci. Sujudlah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Tunduklah kepada Tuhan yang Maha Mulia. Mengikuti setiap perintahnya dalam kerendahan. Kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir. Dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bagaimana sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah hormat kepada Allah, dan kita kuduskan hari Sabat. Maka melalui tema pada hari ini, sesungguhnya kita boleh menyadari bahwa siapa kita dan siapa Allah itu sendiri. Allah yang patut disembah dan Allah yang patut dihormati. Sebab Allah adalah sumber segala kehidupan kita, sumber pengharapan kita, di mana kita boleh hidup bersama-sama dengannya. Tanpa Allah, kita tidak ada apa-apa. Tanpa Allah pun, tidak ada napas kehidupan bagi kita di dalam dunia ini. Allah lah Sang Pencipta manusia dan segala isinya, serta semesta alam ini. Dia yang memelihara karyanya
dan Dia jugalah yang menciptakannya dengan sempurna dan baik adanya. Maka marilah bersama-sama kita menghormati Allah dan mau menguduskan hari Tuhan ini, seturut dengan apa yang dinyatakan dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 dan ke-8 yang demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jemaat yang dikasihi, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita pada hari Minggu untuk boleh datang kepada Tuhan, berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita tidak selalu mulus, tidak selalu cerah, namun Tuhan yang memiliki tangan selalu menolong kita. Di saat kita sedang bersedih, di saat kita sedang tidak mampu, ada tangan Tuhan yang memegang dan menolong kita. Kita yang percaya tidak akan sampai terantuk. Kita yang percaya selalu diberikan kesempatan untuk boleh kembali kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui pengakuan dosa pada sore hari ini, marilah kita mau merendahkan hati, pikiran kita, serta menyerahkan seluruhnya. Kita mau berdoa menyelidiki sikap hidup kita dan merenungkannya secara pribadi. Jemaat dipersilakan untuk berdoa masing-masing, nanti kami akan menutupnya dalam doa. Silakan. Tuhan yang kami kasihi, Engkau telah mendengar setiap seruan dan doa kami pada sore hari ini. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga mau mengakui dan menyadari kelemahan diri kami sendiri, ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami juga tidak berjasa di dalam kehidupan kami. Namun kami hanya berharap kepada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang berjanji dan Tuhan sendiri yang telah memberikan kami kehidupan hari demi hari. Kami digendong, kami dipimpinnya, kami juga disadarkannya untuk boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami juga bertekad hati Tuhan
untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah daripada Tuhan. Bagi kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari terimalah berita anugerah daripada Tuhan yang dinyatakan melalui Yesaya pasal 43 ayat pertama yang demikian bunyinya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Dan pada saat ini juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Engkau sedang membimbing kami melalui firman-Mu. Dan khususnya pada hari ini juga kami akan menerima perjamuan kudus, di mana roti dan cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami dapat menerimanya dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, dengan hati yang sujud, dengan hati yang hormat, dengan hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, pimpinlah setiap kami, agar firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kuduskan, berkati dan pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar Roh Kudus juga yang bekerja di tengah-tengah kami, agar firman Tuhan disampaikan sungguh dapat kami pahami untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kita akan membacakannya mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Saudara, kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh datang untuk berbakti kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Kita bersyukur untuk segala kasih setia, anugerah Tuhan kepada setiap kita. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dapat memiliki hati yang tertuju terarah kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Demikianlah kata Amsal. Tetapi takut di sini bukan dalam pengertian takut seperti seorang anak yang melihat penjahat atau pencuri yang melihat polisi. Bukan takut seperti itu. Tetapi dalam takut itu ada rasa hormat, ada rasa kasih kepada Allah. Ya. Hari ini kita membahas tema hormat kepada Allah dan kuduskan hari Sabat. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita sebagai orang-orang percaya dapat menaruh hati yang hormat kepada Allah dan dapat menguduskan hari Sabat, di mana kita bisa datang kepadanya untuk menyembah dan memuliakan Dia. Pada saat ketika kita membaca dan merenungkan tema ini, hormat kepada Allah dan kuduskan hari Sabat, kita pada saat ini diajak untuk melihat kedua hal ini. Yang pertama adalah hormat kepada Allah. Kita diajar untuk belajar agar di dalam hidup kita bisa hormat kepada Allah. Kita hormat kepada Allah karena Dia. Karena siapa Dia? Dia adalah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah kita. Kita menghormati Dia karena Dia adalah Allah. Dan yang kedua, kita menghormati Dia karena karyanya, karena perbuatannya. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia adalah Allah yang menebus kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang telah berbuat begitu banyak hal yang besar di dalam kehidupan kita. Dia tidak saja menciptakan dunia ini, tetapi kita. Dia tidak saja menciptakan kita, tapi ketika kita jatuh dalam dosa, dengan kasih-Nya Dia membimbing kita untuk kembali. Bahkan Dia mengutus putra tunggalnya untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Rela berkorban bagi kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang agung, Allah yang mulia, tetapi adalah Allah yang peduli sama kita. Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya kita selayaknya untuk memuji memuliakan Dia, menaruh segala rasa hormat kepada Tuhan Allah kita. Saudara, ketika kita mengatakan kita menghormati Allah, bagaimana wujud hormat kita kepada Allah? Wujud hormat kita kepada Allah dengan memberikan hati kita, kasih kita kepada Allah. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Jadi semua kehidupan kita arahkan kepada Dia. Dengan kasih akan Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan selanjutnya, kalau kita mengatakan kita menghormati Allah, kita tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu dianggap tidak menghormati Allah? Saudara, saya berasal dari Sumatera Utara.
Ya, di dalam budaya kami di sana memang nama itu merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, kalau kita sedang jengkel sama seseorang atau sengaja mau cari orang itu untuk berkelahi, bagaimana caranya? Salah satu cara yang sangat jitu adalah panggil nama bapaknya. Misalnya nama bapaknya Buyung, ya kan? Kita panggil aja dia, misalnya namanya Albert tapi papanya namanya Buyung. Kita panggil Buyung. Bagaimana so? Dia pasti marah. Ya. Bahkan mungkin dia mau memukul. Kalau kita mau mengajak dia berkelahi, ya itu kesempatan. Dia memukul kita, ya kita lawan. Berarti dia yang memulai, kan? Saudara kasih, memanggil nama itu berarti melecehkan, menghina. Oleh karena itu di sana memanggil nama itu nggak sembarangan. Kalau papanya nama Buyung, dia nama Albert, kita nggak bisa panggil nama Buyung, ya. Biasanya kita manggil dia, ya, papanya si Albert. Jadi nggak biasanya sebaya, ya, teman papanya manggil papanya ini nggak panggil nama, tapi panggil nama anaknya, papanya si Buyung, ya. Atau kalau dia punya anak perempuan, ya papanya Butet misalnya. Jadi nggak panggil nama, karena memanggil nama itu nggak boleh sembarangan. Atau memanggil nama belakangnya atau nama marganya, ya. Saudara, bagi dalam konsep budaya yang seperti ini, memahami bagian firman Tuhan ini akan lebih mudah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama itu menyangkut identitasnya, kehormatannya. Ya. Dan banyak juga orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan demi sesuatu. Bahkan bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkan orang padahal dia berbuat salah. Saya pernah mengalami hal yang sama. Bahkan saya direkan dengan nama Allah. Saya masih ingat ketika saya masih muda, saudara, bersama dengan istri saya kami melayani. Begitu pulang melayani, waktu itu kami masih belum punya anak, ya. Kami diberitahu bahwa salah seorang anggota pemuda, pengurus pemuda yang sedang mengalami cedera karena dipukul orang di bus. Ya. Jadi ketika mendengar itu langsung saya dengan istri bergegas, ya, ke tempat itu. Ya. Karena kami tinggal di Kartini, dia tinggal di Pangeran Jakarta, ya kami lewat jalan, ya, kecil ke sana, nggak melewati jalan Gunung Sari. Ya, kami lewat jalan kecil ke Pangeran Jakarta. Tapi ketika kami berjalan di Pangeran Jakarta, saudara, waktu memang agak malam, ada orang dengan motor memanggil kami, suruh berhenti. Ya, kami pikir, ya ini kenapa? Bukan kami kali, karena nggak ada apa-apa, ya kami jalan terus, ya. Ya. Terus dia suruh berhenti lagi, bahkan di depan suruh berhenti gitu, ya. Kami pikir ini ada apa gitu, ya. Setelah itu kami ke tempat yang agak ramai, kami berhenti di sana. Ya, ya tempat kanan kiri ada jual makan, kami berhenti di sana. Ya, terus dia turun marah-marah. Dan dia mengatakan, kenapa kalian meninggalkan kami setelah menabrak? Ya, kami nggak pernah merasa menabrak orang. Kami bertanya, kami nggak menabrak Bapak. Apa? Tadi di jalan Gunung Sari kamu nabrak saya. Kami jadi heran. Kami nggak lewati jalan Gunung Sari, tapi dia terus tekan gitu, ya. Ya. Terus temannya, ya, dia ini menggunakan pakaian tentara, ya. Kemudian temannya datang mendekati. Udah, kasih uang aja, ya. Ya. Tapi karena saya merasa nggak salah gitu, ya, saya mengatakan enggak, saya nggak menabrak. Kemudian dia mengeluarkan ikat pinggangnya yang besar, ya, mengancam. Pada saat itu istri saya katakan, ya udah, kasih aja. Saya keluarkan dompet saya, semua isi dompet saya kasihkan kepada dia, ya. Tapi dia mengatakan, mana cukup. Kemarin saya pergi urut, ya, uang yang saya harus bayar lebih daripada dia menyebutkan jumlah, saudara. Saya pikir kalau kemarin sudah urut, berarti kejadiannya bukan hari ini dong, ya kan, logikanya, ya. Tapi dia terus menekan, dia katakan, ya demi nama Tuhan, dia katakan, ya kamu melakukan ini di hadapan banyak orang, ya. Pada saat itu ada orang datang dan bertanya kepada istri saya, ya,
ini peristiwa bagaimana. Istri saya menjelaskannya, Bu Filia menjelaskan kepada dia. Dia mengangguk-angguk. Kemudian dia suruh satu orang ya, mungkin pengawal dia untuk mengurus ya. Kemudian pengawalnya menghampiri, dia katakan ada apa? Ya, saya jelaskan. Dia katakan saya juga anggota, dia kan. Dia kemudian mengeluarkan dia punya walkie-talkie atau apa, dia berbicara, ini ada anggota seperti ini jalan ini. Saya tangani di sana karena siap, ya kan. Kemudian dia urusin. Ya, kamu dari mana dan supaya dia tanya. Kemudian saya dan istri disuruh pergi, dia masih mengurus orang itu. Ya. Pada saya berpikir, kenapa ya orang itu bisa menekan seperti, kenapa orang itu untuk menekan, untuk meyakinkan orang banyak menggunakan nama Allah. Padahal sesuatu yang tidak terjadi. Kadang-kadang orang gampang sekali demi nama Allah melakukan sesuatu, menekan atau bersumpah dalam nama Allah. Tapi Tuhan katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi bersumpah dalam nama Allah. Firman Tuhan katakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menghormati Tuhan. Di dalam kita menghormati Tuhan, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Dan selanjutnya dikatakan kalau kita menghormati Tuhan, maka biarlah Tuhan tolong kita agar ada hati yang sungguh beribadah kepada Allah, yang mau memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu kita mau mempersembahkan diri kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Kita lakukan semua itu sebagai wujud hormat dan kasih kita kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Pada hari ini kita belajar agar dalam seluruh hidup kita mau hormat kepada Allah. Dan selanjutnya dikatakan kepada kita, kuduskanlah hari Sabat. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa Allah telah memberikan contoh bagi kita. Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Itu kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal pertama. Demikian juga di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Umat Israel dan kita sekali lagi diingatkan. 6 hari lamanya kita harus bekerja karena Tuhan. Ya, dia menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Ayat 11 mengatakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan telah memberikan contoh, dia bekerja selama 6 hari, dia berhenti pada hari ke-7 dan menguduskannya. Dan kepada kita juga Allah memberikan suatu perintah agar kita dapat menguduskan hari Sabat. Saudara, kita menguduskan hari Sabat, beristiarahat pada hari Sabat, ini adalah sebagai komitmen kita di hadapan Allah. Allah mau kita memiliki satu komitmen agar kita menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, dan memegang covenant kita dengan Dia. Kalau dikatakan pada hari ke-7 umat Israel beristirahat, mereka punya waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Adalah demi kebaikan bangsa Israel sendiri. Agar mereka sebagai umat perjanjiannya tidak melupakan covenant itu, perjanjian itu dengan Dia. Tetapi dapat tetap hidup dalam perjanjian dengan Allah. Mereka tetap dapat menjalin hubungan dengan Allah. Mereka tetap dapat beribadah kepada Allah. Sebab Allah adalah Allah mereka dan mereka adalah umat Allah. Ini satu hal yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Sehingga mereka tidak gila kerja. Tetapi mereka ada waktu untuk ingat akan Tuhan. Menyembah dan memuliakan Dia. Dan ketika mereka diberikan waktu untuk beristirahat, ini adalah demi kebaikan mereka. Karena Tuhan tahu siapa kita. Kita butuh istirahat. Mesin saja butuh istirahat. Kalau mesin dipakai terus tanpa diistirahatkan akan rusak. Terlebih lagi kita manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tanpa istirahat manusia itu akan ambruk. Bahkan kehilangan tenaga, bahkan mungkin dia akan kehilangan nyawa.
butuh istirahat. Dan dengan adanya waktu istirahat ini, manusia dapat beristirahat dari segala pekerjaannya dan bisa memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga dengan ada waktu istirahat, mereka juga bisa punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, menjalin komunikasi kebersama dengan keluarga, dan menikmati sukacita kebahagiaan bersama dengan keluarga. Ini satu hal yang Allah ajarkan kepada umat Israel. Kuduskan hari Sabat. Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikannya. Mereka terus bekerja dan bekerja untuk sesuatu yang mereka kejar. Saya ingat ketika membuka pos di Muara Karang. Kami mengadakan ibadah pada sore hari. Karena pagi hari kami ada pelayanan di gereja pusat, maka kebaktian di pos itu adalah pada sore hari. Selain jemaat dari Muara Karang, ada juga jemaat dari tempat lain, dari Tanjung Duren. Dulu di Tanjung Duren itu ada pos, tapi karena kurang maju sehingga ditutup, jemaatnya dioper ke tempat kami melayani pada saat itu. Tapi setiap kali kalau ibadah gitu, sering udah jalan ibadah berjalan cukup lama, tiba-tiba beberapa mobil datang, banyak jemaat yang datang dari jauh itu, suasana kurang bagus. Saya tanya kepada mereka, kenapa tadi kok telat sekali? Mereka katakan, mesti nunggu ini. Besok telat lagi, kenapa? Karena menunggu si itu. Jadi yang telat itu bergantian sehingga semuanya jadi telat. Karena pakai mobil yang sama. Kemudian saya mulai ajak mereka bertanya, kenapa sih? Rupanya sebagian daripada mereka itu buka toko di salah satu pasar di sana. Dan tutupnya agak telat sehingga mereka datangnya telat, hari ini si A, hari itu si B. Saya mulai mengajak mereka berpikir dan berfirman Tuhan, saya ajarkan bagaimana kalau bisa hari berbakti kita siapkan untuk Tuhan. Saya ajarkan mereka seperti itu. Puji Tuhan di dalam persekutuan doa di sana saya dapat di wilayah mereka mulai cerita. Waduh, puji Tuhan. Sekarang hari Minggu saya tutup toko. Tetapi penghasilan saya bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah. Kalau dulu saya pikir hari Minggu kalau ditutup sayang, karena hari Minggu itu dagangannya biasa lebih ramai daripada hari-hari yang lain. Tetapi saya sekarang tutup hari Minggu. Semula saya takut, tapi ternyata saya sudah melakukannya selama beberapa waktu ini. Penghasilan saya bukan semakin berkurang, tetapi justru bertambah. Langganan saya tahu kalau hari Minggu saya nggak buka, maka mereka hari lain mereka datang. Bahkan lebih banyak yang datang, sehingga penghasilan saya hari Senin sampai hari Sabtu lebih banyak daripada dulu saya buka toko dari Senin sampai hari Minggu. Satu persatu saudara mereka lakukan, saling menguatkan satu dan lain. Pengalaman ini tertular kepada ini, mengalami juga berkat Tuhan, mereka cerita satu persatu saudara. Tinggal ketua pengurus. Saya katakan, kamu gimana? Ada anak-anak muda yang bekerja sama kamu, mereka seringkali hari Minggu nggak bisa berbakti karena pabrik masih tetap bekerja. Dia katakan, Pak Andreas gimana ya? Kita mesti kerja kejar tayang banyak orderan sehingga hari Minggu tetap bekerja. Dia memang hari Minggu nggak kerja, tapi pabrik tetap buka, karyawan tetap bekerja. Saya mulai bicara sama dia, Pak, tolong dipikirkan kita kan harus jadi teladan. Akhirnya dia setelah menggumulkan, satu waktu dia bersaksi lagi, luar biasa. Dulu saya tetap hari Minggu saya buka pabrik, karena saya pikir kalau nggak buka pasti saya nggak bisa mengejar untuk orderan. Tapi setelah saya coba tutup, saya bersyukur ternyata karyawan saya semakin semangat bekerja. Meskipun hari Minggu nggak buka pabrik, tetapi hari-hari biasa ternyata masih bisa mengejar. Bahkan saya melihat orderan semakin banyak, masih bisa tercover. Dan satu hal lagi, saya bersyukur dengan adanya istirahat pada hari Minggu, karyawan yang sakit semakin
kurang dia katakan. Ya. Jadi uang yang dia harus keluarkan untuk pengobatan banyak sekali berkurang. Dia bersyukur ya. Dengan demikian satu dengan yang lain saling menguatkan, saudara. Ya. Saya belajar sesuatu. Ya. Ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kuduskan hari Sabat, itu sangat menolong kita. Ada waktu bagi kita beristirahat, ada waktu bagi kita beribadah, ada waktu bagi kita juga bersama dengan keluarga. Ya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat belajar untuk menguduskan hari Sabat. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih orang Kristen ya beristirahat pada hari Minggu, bukan hari Sabtu? Firman Tuhan kan ajarkan di sini, Tuhan bekerja selama 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat. Ya, jadi hari Sabat itu hari ke-7. Tetapi kenapa orang Kristen itu mereka gunakan hari Minggu sebagai hari Sabat? Hari Minggu itu adalah hari keberapa? Hari pertama, bukan hari ke-7. Ya. Di sini ada yang bertanya, kenapa? Ya, bukan hari Sabtu tetapi hari ke-7. Pada umumnya gereja-gereja beribadah pada hari Minggu, kecuali gereja Advent hari ke-7, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Apakah ini berdasarkan Alkitab atau tidak? Ya. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapati memang ini adalah ajaran dari firman Tuhan. Kenapa orang Kristen hari Sabatnya dirayakan pada hari Minggu bukan Sabtu? Yang pertama, karena Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Dia disalibkan dan mati, tapi kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dia bangkit pada hari Minggu. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga mereka berkumpul pada hari Minggu, pada hari pertama dari minggu itu. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya pada hari Minggu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, pada hari Minggu berikutnya murid-muridnya berkumpul di satu ruangan, Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Itu terjadi, firman Tuhan katakan pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Itu saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Pada hari pertama minggu itu murid berkumpul. Dan di sana Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Kemudian Alkitab mencatat lagi dalam ayat ke-26. Ya. Bahwa Tuhan mereka berkumpul lagi pada hari ke-8, yaitu hari Minggu. Hari mereka orang Yahudi biasa menghitungnya ini, ya kan? Ini hari Minggu, hari pertama, kemudian Senin hari kedua, Rabu hari ketiga, seterusnya. Pada hari Minggu berikutnya adalah hari ke-8. Pada hari ke-8 itu yaitu hari Minggu, mereka berkumpul lagi. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan diri. Kalau pada minggu sebelumnya itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya minus Thomas, sehingga Thomas ragu. Pada hari Minggu berikutnya ketika mereka berkumpul, Alkitab mengatakan Thomas hadir di sana. Firman Tuhan katakan 8 hari kemudian, yaitu hari Minggu berikutnya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar, murid-muridnya berkumpul beribadah pada hari apa? Pada hari pertama minggu itu. Dan di sanalah Tuhan hadir, Tuhan memberkati mereka. Ya. Kita juga belajar, kenapa murid-murid beribadah pada hari Minggu? Ya. Akhirnya mengajarkan kepada kita bahwa murid-murid dan umat gereja atau gereja mula-mula berkumpul dan beribadah pada hari Minggu. Dan menyebut hari Minggu itu sebagai hari Tuhan. Jadi kita dapat melihat setelah Yesus bangkit, murid-murid berkumpul pada hari Minggu. Dan itu menjadi satu kebiasaan mereka. Berkumpul pada hari Minggu yang mereka sebut sebagai hari Tuhan. Mereka berkumpul pada hari pertama yang mereka sebut sebagai hari Tuhan. Kendati pada saat itu belum ada kata hari Minggu. Tapi mereka sebut sebagai hari pertama minggu itu hari Tuhan.
mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan nggak mengherankan kalau pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, ya, dia mengatakan kepada mereka agar mereka dapat mengumpulkan persembahan, ya, tiap-tiap hari Minggu, tiap-tiap hari pertama dalam minggu itu, ya. Karena hari itulah mereka berkumpul untuk beribadah. Ya. Kita sebut minggu dari mana asalnya, ya. Bahasa Latin hari Tuhan itu adalah Dominicus, ya. Dominicus itu artinya hari Tuhan atau hari dari Tuhan, di mana umat berkumpul pada hari Dominicus itu. Dari kata Latin Dominicus ke bahasa Spanyol menjadi Domingos. Domingos. Orang-orang Spanyol pernah datang ke Indonesia, ya, untuk mengajarkan dan memberitakan Injil, mengajarkan. Orang-orang mulai mengatakan, kita berkumpul pada hari Domingos. Domingos. Lama-lama menjadi hari Mingos, lama-lama menjadi hari Minggu, saudara. Sehingga kata Domingos diserap ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi hari Minggu. Ya. Hari Minggu artinya hari Tuhan. Ya. Dominicus atau Domingus artinya hari Tuhan. Jadi umat Tuhan itu berkumpul pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari pertama tiap minggu. Kita nggak merayakan lagi pada hari ke-7 tetapi hari yang pertama. Tetapi maknanya tetap sama. Di mana pada hari pertama minggu itu, pada hari minggu itu kita istirahat dari pekerjaan kita. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa juga meluangkan waktu dengan keluarga kita. Menikmati damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan dan keluarga kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar sebagai orang-orang percaya kita tidak legalis, menjadi orang legalis seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi mereka menghormati hari Sabat, tetapi dengan konsep yang legalis, konsep yang sangat ketat sekali, terlalu ketat. Ya. Yang dikatakan terlalu itu biasanya nggak bagus, saudara. Mereka mengatakan hari Minggu, hari Sabat kita nggak boleh bekerja. Mereka mulai mendaftar apa yang disebut kerja itu. Mereka bikin daftar yang panjang sekali. Dan kita nggak boleh lakukan ini. Ya. Lalu kalau hari Minggu, hari Sabat nggak boleh kerja. Kira-kira orang yang punya anak kecil itu boleh menggendong anak nggak? Ngendong anak itu termasuk kerja nggak? Kerja nggak Bapak Ibu? Hah? Waduh, kalau hari gendong anak itu kan kata kerja ya gendong, ya kan? Ya, gendong anak itu kerja. Tetapi bagaimana untuk bisa menghindarkan? Mereka mulai bikin aturan. Misalnya contoh ya, gendong anak itu bukan kerja. Tetapi kalau kita gendong anak itu memegang sesuatu, itu namanya bekerja. Ya, jadi kita gendong anak nggak apa-apa, tapi anak jangan pegang sesuatu gitu ya. Jadi banyak peraturan mereka bikin secara detail ya. Menyembuhkan orang itu bekerja atau enggak? Ya. Menyembuhkan orang itu bekerja, ya. Maka pada hari Minggu, hari Sabat, biasa Tuhan Yesus kan mengajar ya. Orang berkumpul dan di antara orang yang berkumpul itu ya ada orang yang sehat juga ada orang yang sakit. Ternyata Tuhan Yesus melihat orang sakit itu dengan belas kasihan dan Tuhan menyembuhkan. Sehingga setiap Tuhan Yesus mengajar dan mengumpulkan orang, di mereka lihat hari ini ya Yesus menyembuhkan orang enggak? Kalau Yesus menyembuhkan orang, mereka marah, mereka kritik. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengoreksi mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Mana yang diperkenan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan? Ya. Mereka mulai berpikir. Kadang-kadang dengan pertanyaan ini orang diajak untuk berpikir, saudara ya. Ya, saudara, orang boleh nggak melakukan dua pekerjaannya, makan sama berdoa bersamaan, boleh nggak? Boleh nggak? Ibadah ya, atau berdoa sama makan dilakukan bareng-bareng. Ya, ada satu kisah, saudara, ada dua orang. Mereka sama-sama ingin tahu apakah berdoa dengan makan itu boleh, sebenarnya ada kata pekerjaan lainnya, saya gunakan makan ya. Ya, boleh dilakukan bersama-sama enggak? Ya. Oh, kalau gitu kita tanya sama guru lah supaya dengan jelas ya. Mereka datang kepada pembimbing rohani mereka.
Yang satu mulai nanya, ya Pak Guru, boleh nggak kita makan ketika kita sedang berdoa? Boleh nggak? Boleh nggak kita makan ketika kita sedang berdoa? Jawaban gurunya, nggak boleh. Masa kan orang lagi berdoa disuruh makan ya, nggak boleh. Kemudian temannya katakan, iya, nggak boleh karena kamu salah nanya. Ya, besoknya dia menghampiri gurunya lagi. Dia bertanya, Pak Guru, boleh nggak kita berdoa ketika kita sedang makan? Boleh nggak? Gurunya katakan, boleh. Jadi makan sama berdoa itu boleh dilakukan bersama-sama. Ya, ketika mereka katakan nanyanya salah, ya kan? Jawabannya pasti beda, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus mengajak mereka berpikir. Ya, kalau mereka katakan, ya seperti firman Tuhan kata nggak boleh bekerja pada hari Sabat, nggak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Tuhan Yesus mulai bertanya, mana yang boleh melakukan kebaikan atau kejahatan pada hari Sabat, menyelamatkan atau membinasakan pada hari Sabat. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia tahu bahwa hari Sabat itu berikan kepada manusia adalah itu kebaikan manusia. Tetapi oleh orang-orang legalis ini, apa yang seharusnya untuk kebaikan manusia justru digunakan dengan pemahaman yang salah untuk membuat manusia menjadi suatu beban yang berat. Bukan lagi untuk kebaikan, tetapi untuk sesuatu yang mengikat, membebani. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian lain Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka. Ketika Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat protes karena Dia melakukan penyembuhan, bekerja pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan, kalau pada hari Sabat kudamu atau lembumu jatuh ke parit, ya, kira-kira kamu selamatkan enggak? Ada ternakmu yang jatuh ke sungai atau ke parit pada hari Minggu. Kamu biarkan karena hari Sabat atau kamu selamatkan? Mereka pasti katakan kami selamatkan. Hewan aja kalian perhatikan, kalian selamatkan. Terlebih lagi manusia yang lebih berharga dari ternakmu ini. Allah mengasihi mereka, Allah mau menyelamatkan mereka. Konsep mereka itu Tuhan perbaiki. Hari Sabat diadakan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, saudara yang kekasih, biarlah Tuhan tolong kita sebagai orang-orang Kristen. Kita dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Ya, dalam konsep Kristen hari Sabat adalah hari Minggu. Kita menguduskan hari Sabat ini, ya, ini memperlihatkan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memegang covenant perjanjian kita dengan Tuhan. Hari Sabat kita bisa beristirahat. Kita bisa dari kerja kita sehari-hari. Kita bisa datang sujud kepada Allah, menyembah Dia. Kita bisa punya waktu bersama dengan keluarga, kita bawa kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kita bisa kumpul, kita bisa berbagi, ya, segala sesuatu. Kita bisa komunikasi, kita bisa menjalin kebersamaan, bisa mengalami sukacita damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Pada hari ini melalui firman Tuhan, kita diajar dua hal, yaitu hormat kepada Tuhan dan kuduskanlah hari Sabat. Biarlah pada perjamuan kudus pada hari ini, dua hal ini kita renungkan kembali. Apakah saya sungguh sudah menghormati Tuhan dengan sepenuh hati saya? Apakah sungguh saya sudah menguduskan hari Sabat? Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Amin. Umat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita, mengingat pengakuan iman rasuli saat baptisan kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami dapat hidup dalam hormat kepada Allah dan menguduskan hari Sabat. Biarlah Engkau tolong agar kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Kami juga datang hadapan Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Biarlah Engkau tolong agar keluarga kami juga dapat kami bawa untuk hormat kepada Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau pimpin agar bangsa kami ini menjadi bangsa yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bangsa yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang memimpin dan memberkati, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, agar pandemi ini dapat segera berlalu. Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami di dalam memimpin bangsa. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia yang beraneka suku, bangsa, ras dan antar golongan dan kepercayaan. Kami dapat bersatu hati untuk membangun negeri. Kami berdoa biarlah Engkau tolong agar anak-anak Tuhan dapat mengambil peran yang nyata di tengah-tengah negara dan bangsa ini untuk ikut serta menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami datang ke hadapan Tuhan biarlah Engkau pimpin agar sebagai gereja-Mu kami tetap dapat menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Mendatangkan damai sejahtera dan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa juga untuk anggota keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Kendati pun kami tidak sebut namanya, tetapi Engkau tahu semuanya. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kedukaan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami datang ke hadapan Tuhan, khususnya kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi di Malang. Begitu banyak yang menjadi korban Tuhan setelah selesai pertandingan bola antara Persema dan Persibaya, antara Arema dan Persibaya di sana. Banyak diantaranya mungkin adalah orang yang menjadi rekan kami atau saudara kami. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang menolong, memberkati setiap keluarga yang sedang berduka. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami datang juga kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan.
Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau juga yang memberikan kepada kami hati yang mau berjalan bersama Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan serta hikmat daripada Tuhan, kami dapat mengatasinya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu keadaan kami, pergumulan kami dan masalah kami, serta kebutuhan kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami sesuai dengan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan, sesuai dengan hikmat dan pertolongan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang mendengarkan doa kami. Engkau lah Tuhan kami yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang didasari pada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan QR code yang tertera di layar ini atau di depan kursi masing-masing. Bagi jemaat yang saat ini hadir dan hendak menyampaikan persembahan secara langsung, dapat memasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas kebaktian. Kan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami kembali Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Khususnya Tuhan yang memberikan waktu yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah, bersyukur kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dan bahkan kami boleh Tuhan menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan boleh sungguh-sungguh semakin menguatkan dan mengukuhkan iman kami. Bapak Surgawi, sebagai tanda ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu, yang mana yang berasal juga daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini seperti dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkatilah Tuhan untuk boleh kembali kami pergunakan untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih Allah tidak pernah berubah. Ia senantiasa menyertai dan melindungi kita. Ia selalu menaungi kita dengan sayap-Nya yang kudus. Tidak pernah dibiarkannya kita berjalan sendirian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyandarkan diri kepada-Nya dan membangun relasi yang intim dengan-Nya melalui doa-doa kita panjatkan. Kini
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.